Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di sela-sela kesibukan jenengan semuanya masih menyempatkan waktu untuk hadir. Ini maknanya apa? Maknanya kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dari satu pekan ada satu hari untuk ngaji. Ini buktikan apa? Buktikan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kebaikan, kesempatan buat kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan menyambut tamu istimewa, tamu Ramadan, bulan Ramadan. Sebelum sampai ke materi surat Al-Buruj, ya, sedikit kita menyinggung bulan Ramadan. Bulan Ramadan menikah bulan yang dinanti-nantikan. Ya. Dan para ulama sampaikan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Kalau bulan Rajab niku bulan menanam, bulan Sya'ban niku bulan memupuk atau menyiram. Maka bulan Ramadan niku bulan memanen. Maksudnya apa? Maka persiapan di bulan Ramadan niku seharusnya sudah disiapkan sebelum bulan Ramadan. Ya. Bagaimana seorang niku saged memanen kalau tidak ada yang ditanam? Bagaimana seorang niku akan menyiram? Tek tandurane mboten enten. Maka saatnya menanam niku di bulan Rajab, bulan yang kemarin, bulan Sya'ban di hari ini pun masuk pertengahan bulan Sya'ban. Itu bulan kita memupuk, bulan kita menyiram tanaman yang sampun kita tanam di bulan Rajab. Dan saatnya ketika masuk bulan Ramadan, kita panen hasilnya. Maka Masya Allah, mungkin beberapa tempat sampun dimulai kajian-kajian menyambut bulan Ramadan. Ini kan Alhamdulillah. Pembahasan fikih-fikih Ramadan sampun dibahas. Menunjukkan apa? Semangat masyarakat hari ini untuk menyambut bulan Ramadan ini luar biasa. Oke, luar biasa. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara semangat juga yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan mendatang yaitu apa? Niat kita. Niat dalam menyambut bulan Ramadan itu penting sekali. Maka biasa nih. Dan yang mereka insya Allah buatan sebagai tempat niku semangat Ramadan itu dan ngajeng dok. Begitu pertengahan terakhir niku berkurang semangatnya. Ngoten nggih. Tiang mriki ngoten niku. Mboten, mboten salah. Ora terus tunggal kali niku seterusnya. Biasanya ngoten. Kenapa? Karena niatnya kurang. Niatnya kurang sungguh-sungguh. Awal Ramadan tese zakat mall. Zakat mall zakat mal. Mungkin terakhir zakat mall. Nah, ngoten nggih. Masya Allah. Nanti apa kaitannya dengan yang akan kita bahas, Bapak sekalian? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hari ini saat kita ini kita Allah berikan kesempatan yang luar biasa untuk kita ibadah dengan tenang. Kita bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa sholat dengan nyaman. Kita bisa ngaji dengan nyaman. Kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Untuk melakukan ketaatan saja. Itu susahnya luar biasa. Harus tidak hanya berkorban harta. Bahkan nyawa. Ya. Di antaranya apa? Yang nanti akan kita sampaikan dalam kisah dalam surat Al-Buruj. Hari ini kita bersyukur, Pak. Alhamdulillah bersyukur. Ya, tangi turu, sakat sholat subuh. Baru sholat subuh, ibutan kemurungsung, sakat kaji, sakat tikir. Ya. Baru niku kegiatan kajian ahad pagi. Ya Allah, mainak dengan ibu, mainak. Ya. Bandingkan dengan saudara kita di luar sana. Di daerah Gaza, Palestina, ya. Yang 24 jam itu diteror dengan suara pesawat tempur. Jadi kan nanti mireng suara pesawat tempur. Oke. Pripun suara nih? Guys.
Suaranya pesawat wis banter, suara pesawat turun lu banter. Ya, Masya Allah. Dia baru lewat, turun tak kebom. Wah, buatan nyaman saya sendiri, buatan aman. Alhamdulillah kita nyaman di sini. Ya. Bapak sekalian, insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dalam bentuk surat Al-Buruj ya, surat Al-Buruj, surat yang nomor 85 urutan mushaf juz yang ke-30. Insya Allah sebagian teman-teman termasuk santri rumah Quran Ar-Rafi wis hafal apa ini insya Allah ya. Makanya bapak ibu yang pun kalah ya. Dan ibu pun bapak santri ini anak-anaknya pun sampai surat Al-Buruj bahkan sampai rampung juz 30. Bapak ibu minimal yo bola nasihat apa apa ngono. Kulbu ya ora. Oh, dengan nyimak Pak Bu nyimak kalau sampai itu nah ini perlu jadi kalau ada rumah Quran Ar-Rafi'i anak-anak maka perlu dibuat rumah Quran Ar-Rafi'i kawak-kawak si tua-tua perlu belah jadi ayat berapa surat Al-Buruj ayat yang dimulai ayat yang ke-9 ayat ke-10 ayat 10 ayat 4 kamu tadi ayat 4 ayat 4 nanti sampai ayat ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah adalah Ashabul Ukhdud. Ya, bukan Ashabul Udud. Ashabul Ukhdud. Ashab itu artinya warga ya, atau orang-orang yang pelaku. Ukhdud itu maknanya parit. Ya, parit atau kondak kan zaman Kanjeng Nabi ada namanya perang kondak karena perang menggali parit. Kenapa dinamakan asab ukhdud? Bapak sekalian, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang diambil oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau SAW bercerita tentang satu kaum orang-orang yang beriman jauh sebelum Rasulullah SAW. Tempatnya di daerah Najran. Najran ini perbatasan antara Saudi, negara Saudi hari ini, kerajaan Saudi, dan kerajaan pemerintah Yaman. Apa yang terjadi di sana? Di sana telah hidup seorang raja yang zalim. Raja yang memaksa warganya, memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dan raja ini punya seorang tukang sihir. Nah, kebiasaannya tokoh-tokoh penting, pemimpin itu ada istilah penasehat spiritual. Termasuk raja nih, dia punya tukang sihir. Dan tukang sihir ini dalam sejarah disebutkan ya, sudah udur, sudah sepuh, sudah tua. Maka tukang sihir meminta kepada raja agar mencarikan untuk dirinya seorang pemuda yang siap dikader dan menggantikan posisinya menemani raja itu.
Maka raja nyari-nyari, ditemulah seorang pemuda. Seorang pemuda, ya. Pemuda ini orang yang cerdas. Dia pemuda yang cerdas, pinter, cepat belajar, cepat paham. Maka pemuda ini setiap dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat penyihir tukang sihir raja ini, terus belajar rutin. Ya. Setiap perjalanan, di tengah perjalanan, pemuda ini melihat seorang rahib yang beragama Nasrani. Dan saat itu agama Nasrani masih menjadi agama yang murni, yang mengikuti syariatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Setiap berangkat menuju tempat atau tempat tinggalnya penyihir, dia melewati seorang rahib. Tempat tinggal seorang rahib. Didengar setiap lewat, rahib ini membacakan ayat-ayat suci. Akhirnya penasaran tuh. Cah Nom punya semangat yang tinggi, punya semangat kepo yang tinggi, penasaran, pengen tahu. Ya. Akhirnya disempatkan dia mampir ke tempat rahib ini untuk mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh rahib. Maka si rahib akhirnya ngerti, oh Cah Nom ini begini. Kok berbeda, kata pemuda. Yang kau amalkan dengan yang diamalkan mayoritas masyarakat berbeda. Ini agama apa? Agama yang kau bawain agama apa? Maka kata sang rahim, ini agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena memang pada umumnya di saat itu rakyat itu nyembah rojo, ya, menyembah rajanya. Sementara si rahib yang tinggal sendirian ini justru menyembah Tuhan yang berbeda dengan yang disembah oleh masyarakat umumnya. Akhirnya belajarlah pemuda ini, diberikan pelajaran oleh rahib. Tetapi belajarnya dia kepada penyihir tetap jalan. Jadi begitu mau berangkat ke tukang sihir, mampir sih belajar tentang rahib, kemudian ke tukang penyihir. Terus begitu sampai tiap hari. Sampai satu kesempatan ketika perjalanan itu tiba-tiba ada binatang buas, entah itu mungkin macan, singo, macam-macam lah, nggak disebutkan dalam sejarah. Jadi ada binatang buas. Dan di situ disaksikan juga oleh beberapa orang, beberapa rakyat. Dan pemuda ini wah, ingin membuktikan kira-kira ajaran sing benar itu sing di, ya. Ajaran itu tukang sihir atau ajarannya rahib ini, orang beragama Nasrani yang bertauhid tadi itu. Maka kemudian dia mengatakan dengan lisannya, andai kata ajaran yang benar adalah ajarannya rahib ini, maka saksikanlah akan saya bunuh ini binatang buas ini dengan satu lemparan batu saja. Maka benar, dia melempar satu batu, kemudian dilemparkan ke binatang buas, langsung mati. Dia semakin yakin, ternyata sing benar ini sing rahib, kan penyihir. Itu berlangsung berapa hari, ya, sampai akhirnya pemuda ini lebih rajin datang ke rahib, ya, untuk belajar agama tauhid daripada datang ke penyihir. Sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika di kampung-kampung itu ada wabah penyakit, ada bahkan ada penyakit yang menaun sejak lahir, ya. Dengan izin Allah, pemuda ini bisa menyembuhkan, ya, dengan kalimat-kalimat, dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh rahib, ya. Dengan kalimat tauhid, dengan doa-doa maksur, ya, dengan wirid-wirid, dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya berita kehebatan itu, ya, kesaktian dari, kalau bahasanya orang itu mengatakan kesaktian pemuda semakin didengar oleh masyarakat luas. Sampai akhirnya diundang oleh raja, ya, raja mengundang pemuda. Pemuda, saya melihat kemampuanmu dalam sihir semakin hebat, ya, saya puas sekali, ya. Kira-kira siapa yang ngajari kamu kok bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, kok bisa menyembuhkan orang yang sakit parah dan sebagainya? Apa kata pemuda? Yang menyembuhkan bukan aku, bukan penyihir, ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kaget ini. Perasaan gak tahu tak ajari pun. Perasaan apa, tukang sihir ini gak pernah mengajari seperti itu, ya.
Kaget. Siapa? Kenapa kamu menyembah Tuhan yang berbeda dengan pada umum masyarakat yang menyembah aku? Semakin marah nih raja. Ya. Akhirnya apa? Dicarilah tempat tinggal rahib. Kemudian rahibnya ditangkap dan dibunuh. Ini apa namanya? Luar biasa. Ya. Karena begitu khawatirnya sang raja kalau posisi pemuda, posisi rahib ini bisa mengancam kekuasaannya. Kekuasaannya. Lurus. Akhirnya apa? Dalam singkat cerita, pemuda yang ditangkap dan ingin dieksekusi, ingin dibunuh. Ya, dibunuh. Maka pemuda ini dibawa ke gunung, ya, ke puncak gunung dengan harapan nanti sampai ke puncak gunung, pemuda ini dilempar supaya mati. Di dalam hati yang benar berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah agama ini, ya. Selamatkan aku, kata pemuda. Maka benar, begitu rombongan pasukan raja ini membawa pemuda ke puncak gunung, tiba-tiba Allah Ta'ala mengguncangkan gunung itu, gempa gunung itu, akhirnya membuat semua pasukan jatuh mati kabeh kecuali pemuda ini. Pemuda balik dan raja ini, ya, aku masih urip, saya masih hidup. Semakin marah, akhirnya eh, raja memerintahkan pasukannya untuk membawa anak muda ini ke tengah lautan. Di kapal tengah lautan, ternyata berdoalah anak ini, ya Allah selamatkan aku, kata muda. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan ombak, mengirimkan badai yang dahsyat di lautan, kapal hancur, pecah, pasukannya mati kabeh kecuali pemuda ini. Kok mati-mati lagi? Balik kepada raja, saya masih hidup. Maka kemudian muda memberikan pelajaran ini. Engkau bisa membunuhku asalkan kau kumpulkan rakyat, ya, kemudian engkau eksekusi aku di depan mereka semuanya dengan syarat sebelum engkau mengeksekusi aku, engkau sebutkan nama Allah, engkau sebutkan nama Tuhan. Oke, siap. Jadi rojo ini wes rakyatnya diundang apa? Delok acara eksekusi, eksekusi pembunuhan. Sampai akhirnya disiapkan anak pemuda ditaleni, diikat, dan raja ini siap melepaskan anak panah. Jadi, mau dibunuh dengan jalan panah. Tapi awalnya raja ini mengucapkan kalimat yang lirih. Bismi Rabbi hadzal gulam. Pelan-pelan dengan menyebut nama Tuhan anak ini. So, akhirnya memang melesat, tapi tidak bisa membunuh pemuda ini. Pemuda terus suara nih supaya didengar oleh rakyat. Maka benar, begitu raja ini mengucapkan Bismi Rabbi hadzal gulam, dengan nama Rob pemuda ini, dengan nama Tuhan anak pemuda ini, maka dilepaskanlah anak panah dan kemudian langsung membuat anak panah itu masuk langsung ke jantung anak ini, pemuda ini, dan mati. Senang raja nih, oh, mati on kabok. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika rakyat menyaksikan itu, semakin yakin berarti sing bener yo pemuda iki, ya. Rojo ini gak bener. Akhirnya terjadilah pemberontakan, ya, demonstrasi biasanya. Wah, merampe kebutuh mereka, ya, membuat raja ini semakin murka. Akhirnya raja memerintahkan untuk kepada pasukannya untuk menggali parit yang diisi dengan bara api di situ, dan satu persatu rakyatnya dilemparkan ke dalam bara api. Yang mau beriman kepada pemuda nyemplung, yang masih beriman kepada pemuda, menyembah Tuhannya pemuda ini, ya, nyemplung, siap masuk ke dalam bara itu. Yang beriman kepadaku, ya selamat, kan itu, dikasih pilihan. Nah, inilah peristiwa Ashabul Ukhdud, ya, peristiwa yang menceritakan bagaimana sekelompok rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit yang membara. Tapi sekalian, ya. Maka dalam kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ya, kisah yang masyhur ini sebenarnya secara tidak langsung menguatkan semangat para sahabat. Kalau di awal, kalau sampaikan apa yang kita kerjakan hari ini,
ibadah kita hari ini bisa nyaman, ya. Sholat kita hari ini bisa tenang, ngaji kita hari ini bisa enak, ya, tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak ada teror macam-macam, ya. Dulu orang dahulu itu mau ibadah itu susahnya minta ampun. Maka ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini yang dirangkum oleh para ulama, ya. Bagaimana pentingnya, ya, pentingnya kita itu senantiasa melihat sejarah, tidak sekedar untuk mengetahui kronologis urutan peristiwa saja, tidak, tapi termasuk dalam bagian ini. Kalau orang dulu itu mau ibadahnya susah, ya, luar biasa susah, bahkan taruhan nyawa. Kalau hari ini orang itu dengan nikmat ibadah, kenapa aku malas-malas gitu? Ada mereka yang datang ngaji niki diancam-ancam, ada mboten? Enten mboten? Mungkin enten jenengan lapor nih Pak Anwar. Lapor loh Pak Anwar ke panitia. Gak ada, gak ada. Berangkat yo mangkato, orang mangkat yo orang popo kan gitu. Artinya apa? Gak ada yang meneror, gak ada yang mengancam. Kalau orang dulu mau ibadah saja itu urusannya nyawa, termasuk kasus ini. Bahkan dalam riwayat, ya, selengkap dari kisah ini, ketika rakyat itu dimasukkan ke dalam parit yang membara tadi, satu, ada seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih merah dan lahir ini anak ini, ya. Dia mau masuk ragu-ragu, ragu-ragu. Mungkin ini mati, mungkin bagi ibu ini tidak ada masalah, tapi anak gitu baru lahir masa mau ikut mati juga. Maka seketika itu Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada ibu ini, di mana anak yang baru lahir tadi, anak yang masih merah itu, diizinkan Allah untuk bisa berbicara kepada ibunya. Apa kalimat anak kepada ibunya? Bu, sabar, santai, kita berada di jalan yang benar, jangan pernah takut. Ibu langsung ngono le, iya le, siap le. Oh, itu terjadi benar. Kenapa? Karena ketika orang itu berada di jalan yang benar, ya, jangan pernah takut. Ya. Makanya kalau dulu orang mau taat itu susahnya, luar biasa ujiannya. Hari ini kita nyaman, kenapa kita malas-malas? Ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena memang ada saatnya, itu ya, ada saatnya. Orang itu ngaji itu kadang-kadang susah, dihalang-halangi. Mumpung masih gampang, ya, mumpung masih enak, jangan pernah lewatkan waktu jenengan ini. Ini pelajaran pertama, ya. Kita belajar sejarah supaya kita semangat, supaya kita tetap termotivasi, ya, dari kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana beratnya mereka beribadah, bagaimana beratnya mereka thalabul ilmi. Hari ini dimudahkan, kenapa kita sia-siakan? Gitu. Termasuk juga dalam belajar sejarah ini, kita melihat bagaimana kokohnya, ya, bagaimana kokohnya atau semangatnya orang-orang. Oke, siap, siap, insya Allah. Oke, oh, masuk. Oke, oke, kita bacakan nanti di akhir ya. Oke, oke, oke. Jadi bagaimana keimanan mereka, Bapak sekalian, keimanan mereka yang kokoh itu sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka semuanya. Hari ini keistimewaan itu seolah dicabut. Buktinya apa? Kita gampang lesu, kita gampang futur, kita gampang lemes. Nah, berarti apa? Tadi di awal saya sampaikan, kalau orang Ramadan kok semangatnya di awal saja, ya, di akhir tambah melempem, berarti Allah tidak berikan karunia sebagaimana Allah berikan karunia kepada orang-orang terdahulu.
Perlu kita introspeksi, perlu kita hasab sekalian. Ini terkait dengan belajar sejarah. Yang berikutnya, belajar yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita, tidak hanya kepada kita, bahkan kepada pelaku-pelaku maksiat untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam ayat yang ke-10 ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mencelakai orang-orang beriman dan laki-laki dan perempuan, summa lam yatu, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Para pelaku pembunuhan Ashabul Ukhdud ini masih Allah perintahkan kepada mereka untuk bertobat. Jadi Allah masih berikan harapan kepada mereka. Jadi orang-orang yang membantai kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan ini, bertobatlah. Kadang sebagian dari kita pesimis. Oh ya Allah ngampuni aku, dosanya kagum gede. Nah, ini pelaku pembunuhan, pembantaian besar-besaran di zaman itu. Itu Allah masih berharap tobat dari mereka. Apalagi dosa kita hari ini. Maka jangan sampai kita ini pesimis. Jangan sampai kita ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sampaikan kepada jenengan semuanya, tidak ada seorang pun hari ini di tempat ini yang tidak pernah punya dosa. Pasti punya dosa. Pasti pernah melakukan dosa. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan, kata Nabi, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertobat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan kita pernah merasa dalam diri kita, segitu aneh abot, Allah nggak akan mengampuni kita. Allah mengampuni. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, ketika kau datang kepada Allah, kau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, maka Allah Ta'ala akan mendatangimu dengan rahmat, dengan ampunan yang lebih banyak daripada itu. Jangan kita putus asa. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Ya. Siap mungkin? Siap. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah pesimis, atau gak mungkin aku bisa sholat, gak mungkin saya itu bisa ngaji, gak mungkin doa saya diijabah. Loh, lah itu masih ngono iki piye ya, Bang? Wis putus asa sih. Ya, gini. Nanti antara pelajaran penting dari kisah ini, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu pentingnya peran atau penting atau perhatian besar Islam ini kepada para pemuda. Tadi di awal kisah kalau sampaikan, dalam kisah itu ya seorang pemuda gitu. Satu pemuda saja bisa mengguncang singgasana Raja Dolim ini. Satu pemuda bisa menggerakkan sekian banyak rakyat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pemuda saja ya bisa membuat Allah Ta'ala turunkan surat Al-Buruj, kisah tentang seorang pemuda. Itu baru satu. Kalau dua pemuda, kalau 10 pemuda, luar biasa. Ya. Maka di antara proyek besar yang sampai hari ini sedang dijalankan oleh orang-orang kafir untuk merusak umat Islam itu tiga. Ya. Yang pertama, dengan jalan merusak para ummahat, merusak wanita-wanitanya. Ya. Yang kedua, merusak para pemudanya. Yang ketiga, dengan menjatuhkan nama, menfitnah, menjelekkan tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh umat Islam. Itu yang jalankan sekarang.
Ini rahasia, ini rahasia syuting, rahasia. Gimana? Kenapa kok wanita rusak, semua rusak? Iya, tiangnya bangsa, ya, tiangnya peradaban ini sebenarnya adalah seorang seorang perempuan. Kalau kita bisa bicara sejarah lah, banyak tokoh-tokoh penting, para ulama-ulama ya, itu dibesarkan oleh seorang ibu tanpa bertemu dengan seorang ayah. Imam Syafi'i beliau yatim, beliau tidak berjumpa dengan ayahnya, beliau hanya berjumpa dengan ibunya sampai dewasa. Belajar ibunya. Ya. Imam Nawawi juga demikian, beliau lahir tidak berjumpa dengan ayahnya, beliau hanya berjumpa. Nabi Isa nggak punya ayah, hanya berjumpa dengan ibunya. Nabi Muhammad SAW, beliau hanya berjumpa dengan ibunya. Rahasianya Allah ibu itu, ya, luar biasa ibu itu. Kita aneh aja, kono-kono tok, tapi ya Allah, perannya, doanya itu, ya, sampai ada istilah apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, gitu kan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kak ono, surga bawah telapak kaki bapak ya ono. Kapalan kabeh sih gitu. Ibu kota coba. Ibu itu jangan main-main. Kok ada bapak kota Rene. Hari ibu gitu. Hari bapak yo kita nih gak patah laris kan. Ini ibu itu seorang wanita. Maka ketika sudah rusak perempuan-perempuannya, ya, perempuan-perempuan sudah rusak, maka pasti akan melahirkan anak-anak yang rusak. Ya. Makanya ini strategi mereka itu, orang-orang kafir itu. Benar luar biasa. Dibuatlah istilah emansipasi, persamaan antara laki dan perempuan. Jadi anggap podo kabeh. Dan sing lanang nguli nek iso wedok iku kudu nguli ngono begini. Olahraga sekarang dibuat sama. Ada sepak bola laki-laki, sepak bola perempuan. Nanti ada gulat laki-laki, gulat perempuan. Dianggap podo kabeh. Padahal tidak bisa. Ya, tidak bisa disamakan laki dan perempuan. Perannya juga gak, peran mungkin bisa sama, saling saling mendukung, tapi mereka tidak bisa sama. Ketok aneh keren. Maan sing lanang nyambut gawe, sing wedok ya kudu nyambut gawe, dan perlu kudu kasihan, kasihan. Saya itu pernah jalan-jalan dan ini Surabaya nomor ya. Di sana kalau kenal ikut kondek ekonomi kernet bis itu perempuan. Jadi nyawang ya mesaki gitu ya. Timelu bengok-bengok nih. Bukur, 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 bukur. Suara itu. Wedok ternyata. Sakit saya cobalah kalau ibu kita itu kita posisikan sebagai ratu di rumah, ya. Ibu kita, istri kita di rumah, ya kita upayakan boleh keluar, tapi tidak sampai melampaui jatahnya, melampaui perannya seorang laki-laki, gitu. Kita hormati, ya Allah, doa-doa dari seorang ibu kepada anaknya itu adalah mustajab. Ya, doa orang tua terutama ibu kepada anaknya itu mustajab. Maka kalau sering pesan kepada teman-teman, kepada semua jemaah itu, kalau jenengan seorang perempuan, kalau jenengan seorang perempuan, jangan pernah lepas lisan kita ini untuk mendoakan anak-anak kita. Bukan berarti bapaknya gak oleh, bapaknya itu kok, tapi perempuan itu lebih beda. Karena dia tinggal bersama anak itu jauh lebih lama daripada bapak, daripada bersama bapak. Ya. Yang mengandung sih bapak nopo ibu, ibu, gitu. Berapa bulan bu? 9 bulan. 9 bulan ten budi-budi tumut nih. Yang dapur melu dan dapur, gitu. Dan kamar mandi melu dan kamar mandi. Dan masjid melu dan masjid. Turu lah melu turu anak itu. Apa enak ibu sing tenesik ora enak. Begitu ada pasar, waduh sing metu saja Leo, ngetak nang pasar. Gak ada. Dia ikut terus. Maka setiap wiridnya, setiap ucapannya, setiap perkataannya itu langsung dirasakan oleh anak.
langsung dirasakan. Makanya ini proyek mereka apa? Merusak perempuan-perempuan. Jadi buatlah perempuan itu bebas beraurat, ya, bebas tidak punya malu tampil di tempat umum. Coba, kalau aku pengen tanya nih kepada mas-mas yang belum nikah, ini mas-mas ini, mas-mas ini, mas-mas ini, swidak celuk mas-mas yang belum nikah. Ketika jenengan melihat seorang wanita yang dia apa di depan kamera, misalnya mengumbar aurat, kira-kira jenengan kepingin gak tadi no di perempuan ini dados bojone, kira-kira kepingin betul? Pikir-pikir, pikir-pikir, ya, nah, terus di tampilkan di depan umum, ya, ini repot. Ini perempuan, ini perempuan. Yang kedua apa? Pemuda, ya. Dirusaklah para pemudanya. Apa kata Nabi? Nabi SAW ketika beliau mulai berdakwah 13 tahun pertama di Mekah, beliau banyak melibatkan para pemuda. Siapa sih pemuda itu? Pemuda itu kata para ulama di bawah 40 tahun itu namanya pemuda. Dan itu umur jenengan 39 tahun itu masih pada kategori pemuda. Oke. Kalau perempuan berarti pemudi gitu. Jadi sing umure wis 38 wis ora pemuda. Itu kalau istilah dalam syabab dalam bahasa Arab niku masuk masih pemuda. Nah, masih punya harapan. Masih yang dikatakan oleh Nabi SAW syababul ummah. Nah, itu dalam itu pepatah Arab ya. Syababul yaum umaraul ghad. Kita para ulama apa? Pemuda hari ini dia adalah pemimpin masa depan. Kalau pemuda hari ini lita-liti, cuma rono ini gak jelas, dari piye pemimpin-pemimpin ini penting. Makanya kita bicara seorang pemuda saja yang mampu menggerakkan kerajaan, yang mampu menggerakkan rakyat, yang mampu kemudian menjatuhkan bawah seorang raja. Satu pemuda lagi, satu pemuda saja. Bagaimana dengan banyak pemuda? Maka kalau pesan pada Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak putra maupun putri, ya, tolong didik dengan baik. Karena itu selain sebagai generasi yang melanjutkan jenengan semuanya, mereka juga akan menjadi generasi penerus umat, generasi yang bisa membawa kejayaan. Ini. Yang ketiga apa? Tokoh masyarakat. Dijatuhkan tokoh masyarakat, difitnah, supaya apa? Supaya umat tidak percaya lagi kepada mereka. Ulama-ulama yang difitnah supaya mereka lebih senang konsultasi dengan orang-orang liberal daripada para ulama, supaya mereka jauh dari pesan-pesan para ulama karena mereka sejatinya sudah anti dengan para ulama. Hari ini banyak muncul berseliweran di media sosial, ya, ulama kita ini dan ini dipecah, ya, diadu domba, dipecah belah supaya umat itu bingung. Apalagi di tahun-tahun politik kemarin, kita politik hari ini luar biasa. Kita dibuat bingung. Milih sing melu Ustad sopo ya, bingung kita. Ustad kono 01, Ustad ini 02, Ustad ini 03. Bingung. Kita dibuat bingung di situ. Jangan bingung. Ya, karena itu bagian dari strategi sebagian kecil kelompok mereka itu untuk membuat umat ini semakin jauh dari para ulama. Maka Masya Allah, kita pegang teguh ajaran Allah, ajaran Rasulullah lewat wasilah para guru-guru kita, wasilah para ulama kita. Ya, jangan gampang termakan isu dan sebagainya ini. Dan pelajaran yang terakhir dari kisah ini, bagaimana orang-orang kafir menyiksa orang-orang beriman itu karena satu alasan. Apa alasan mereka? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang beriman illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ya, kita saksikan banyak tantangan, banyak ujian
yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di luar sana, di Gaza, di Yaman, mungkin di Suriah sebagian dan sebagainya ini. Kenapa kok mereka mendapatkan tantangan itu? Diserang, dimusuhi, bahkan dibunuh, ya, karena mereka beriman kepada Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang beriman. Maka wajar ketika hari ini kita mendapatkan tantangan itu, karena kita di penjara. Jadi bismillah, banyak berdoa, banyak mohon kepada Allah. Jangan gampang menyerah. Capek, tidak capek, itu masalah perasaan kita. Kalau kita fokus kepada tujuan, kita fokus kepada petunjuk Allah Ta'ala, insya Allah Allah mudahkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang ngaji di sini, dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Kita, pesan saya, jangan pernah menyerah pada kebenaran. Jangan pernah capek pada hal yang baik. Apa kata Nabi? Ikhris ala ma yanfa'uk wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah kepada perkara yang bermanfaat bagimu dan jangan pernah merasa lemah. Jadi pesan Nabi SAW. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ditutup dengan doa kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ada informasi saya jadikan satu mau doanya ya. Yang pertama pesan dari Ibu Iqbal Barbie iki nyuwun pangantungane sakit sakit posisi dan Sumatera dan saudara kita yang minta doa tadi Bu Suparmi kepada saudaranya yang sedang diuji sakit ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa sampai ke Sumatera ya, tapi insya Allah doa-doa kita akan mampu sampai ke arsnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini doa dari jamaah yang sedang sakit, diuji sakit. Pertama Ibu Herna Karan Malang, Sragen, Bangsawan, Kelurahan Kerjo, Mas Rizal dari Batu Janggus Kerjo. Ini sakit kesehatan bareng-bareng ini dan sehat semuanya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمدا نائبا حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشفي اللهم اشفي المسلمين اجمعين. اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, jadikan dengan ini diuji sakit, diuji penyakit dari Allah, maka sembuhkan. Tidak ada yang mendatangkan kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, kecuali Engkau ya Allah. Birahmatika ya Rahman, dengan rahmat yang rahim dan rahim ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب العفو عند الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله بالبيك المنسك يا الله يا الله بالبيك المنسك يا الله اسمعني يا الله الاخير جنة النعم تسمعني للروحانية دنيا الآخرة يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang bisa kita sampaikan, jazakumullah astaghfirullah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.